Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Gustia Nurmaida dengan NIM 2308969. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Departemen Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi Pancasila. Yang pertama yaitu sejarah Pancasila. Pancasila telah dikembangkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Nilai-nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berasal dari kata Sanskerta, panca yang artinya 5, dan sila artinya dasar atau asas. Dan dapat kita simpulkan bahwa Pancasila yaitu 5 asas atau 5 dasar. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan buku Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, yang berarti sendi yang 5 atau kesendian yang 5. Sejarah Pancasila dilakukan melalui banyak perperangan, sehingga pada tanggal 20 Mei tahun 1908 terbentuklah Hari Kebangkitan Nasional yang mendirikan Budi Utomo, yaitu Penggerakan Nasional. Perjuangan mulai tampak membuahkan hasil, yang diselenggarakan Kongres Pemuda, yaitu menghasilkan Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, sehingga pada tanggal tersebut disebutlah Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar yang disebut dengan Pancasila. Pancasila tersebut diterima oleh BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, dibentuklah Piagam Jakarta. Pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi yang membentuk tentang rancangan Undang-Undang Dasar dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dan dibentuklah PPKI. Pada sidang pertama PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dengan Persatuan dan Kesatuan, Muhammad Hatta mengusulkan perubahan pada sila pertama, karena pada sila tersebut merasa kurang pas atau tidak cocok, dan diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sidang PPKI pertama, dengan cara musyawarah, dapat disimpulkan, yaitu tentang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang di dalamnya terdapat dasar-dasar negara Pancasila. Dan yang kedua yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut dijadikan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang ada sejak zaman dahulu yaitu pertama yaitu ketuhanan, yaitu patuh dan taat kepada Tuhan dan menurut kepercayaan agama masing-masing. Yang kedua yaitu toleransi, yaitu saling membantu antar sesama. Yang selanjutnya yaitu gotong royong, saling membantu dan kerjasama dalam memupuk solidaritas. Ada sebagian masyarakat yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya yaitu kesadaran membayar pajak. Padahal membayar pajak sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari kita demi kelangsungan kehidupan kebersamaan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu masalah korupsi. Ada sebagian masyarakat yang melakukan korupsi hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak mementingkan kepentingan bersama dan dapat merugikan kepentingan bersama dan hanya ingin mengunggulkan kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu masalah lingkungan. Ada sebagian masyarakat yang tidak bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan bersama dan hanya ingin merasa individualisme. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yaitu pandangan kehidupan untuk bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Contohnya yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum-hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai dasar negara atau falsafah negara yang digunakan sebagai untuk mengatur tatanan negara
atau tatanan kepemerintahan. Kedudukan Pancasila adalah sebagai hukum bagi negara Indonesia. Ada 3 fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu fungsi yuridis, adalah fungsi pokok atau fungsi utama dasar negara yang mengatur tatanan negara. Yang kedua yaitu fungsi sosiologis, yaitu fungsi yang mengatur tentang pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat, yaitu di mana kehidupan bermasyarakat baik bernegara maupun bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi etis atau fisiologis, yaitu sebagai pengatur fisiologis tingkah laku atau kepribadian. Terkadang Pancasila sebagai nilai etis atau fisiologis mempengaruhi tentang perilaku atau sifat kepribadian diri seseorang. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma. Pancasila sebagai paradigma dibangun bukan secara fisik saja, melainkan dalam bentuk pembangunan atau infrastruktur. Pancasila sebagai modal utama untuk pembangunan karena nilai-nilainya sangat mendukung untuk pembangunan dan memiliki karakteristik tidak hanya kreativitas, akan tetapi kreativitas akhlak juga. Orang yang ingin merdeka adalah orang yang berakhlak baik, beretika baik, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sehingga memicunya kemajuan untuk negara. Pancasila sebagai paradigma digunakan untuk pembangunan negara, baik pembangunan sifat karakter manusia dan pembangunan dalam bidang infrastruktur. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui proses panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan bahasa, kesenian, sistem mata pencarian kehidupan, sistem teknologi, dan peradatan, mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Kita perlu mengetahui bahwa ketika suatu ideologi tertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajarkan kepada mereka. Selain itu, kita juga mengetahui bahwasannya agama juga menjadi sumber ideologi Pancasila, karena agama juga mengajarkan kita tentang ketaatan dan ketekunan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama juga mengajarkan kita keadilan, kerjasama, dan solidaritas antar sesama tanpa memaksakan kehendak kita masing-masing. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan pada para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat akan terus-menerus merangsang pemikiran para pemikiran berikutnya. Mereka termasuk segelintir pemikiran yang mempengaruhi perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Pancasila sebagai filosofis digunakan untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagai ciri-ciri pemikiran filsafat, dan bersifat inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keberagaman agama dan budaya, mengembangkan karakter Pancasila yang beraktualisasi dan bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sopan santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, dan responsif atau proaktif. Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan prinsip musyawarah, memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam sebagai pengabdian pemikiran, bersikap, dan bertingkah laku, mengelola hasil kerja individu atau kelompok menjadi suatu gagasan tentang
Pancasila yang hidup dan tata kehidupan Indonesia agar menciptakan kehidupan damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moral dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sekitar. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam pemutusan tindakan sehingga mampu mencerminkan kepribadian yang soleh, utuh, berwawasan. Pancasila melalui berbagai sikap positif seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Pancasila harus terlibat dalam kontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, perlunya penguasaan terhadap tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi, dekadensi moral, dan kehidupan bangsa negara Indonesia. Etika seseorang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Dalam Pancasila, kita diajarkan beretika baik, bersosialisasi, berkeadilan, dan bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang kita miliki. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mencapai kemajuan pusat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi dan lingkupnya, artinya seperti IPTEK selalu berkembang dalam ruangan budaya. Perkembangan IPTEK pada gilirannya bersentuh dengan nilai-nilai kebudayaan dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan agar tidak merugikan umat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan IPTEK harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena di dalam nilai-nilai Pancasila sudah terdapat nilai-nilai solidaritas, kerjasama, dan kepatuhan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan kita antar sesama, dan solidaritas kita antar sesama warga negara. Jika IPTEK tidak digunakan dengan baik, maka banyak sekali hal-hal negatif yang akan ditimbulkan. Dan hal-hal tersebut hanya menguntungkan secara individual dan tidak menguntungkan secara kelompok. Jika perkembangan ilmu pengetahuan dan IPTEK tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka banyak dampak buruk yang akan disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan IPTEK tersebut. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, banyak gangguan-gangguan dan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Contohnya, rasa individualisme dan tidak ada kerja kelompok antar sesama warga negara Indonesia, rasa ingin menang sendiri atau individualisme. Relasi antara IPTEK dan nilai-nilai budaya serta agama akan ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. IPTEK yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga mengembangkan IPTEK harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. IPTEK yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularilisasi yang berakibat pada kemajuan IPTEK tanpa dikawal dan diawali dengan nilai-nilai human religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa IPTEK memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diinterferensi nilai-nilai dari luar. IPTEK yang menempatkan nilai-nilai agama dan budaya sekali mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, sebagai ilmuwan yang beranggapan bahwa IPTEK memang memiliki hukum tersendiri, yaitu faktor internal. Tetapi, di pihak lain diperlukan juga faktor eksternalnya, contohnya budaya, ideologi, dan agama, untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat.
Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi, bangsa Indonesia mengakomodir dan aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Demikian pula hal dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigmen ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan suatu yang bersifat niscaya. Karena perkembangan ilmu yang terlepas dari nilai-nilai ideologi bangsa justru akan mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi, bangsa hanya dengan membiarkan ilmu perkembangan tanpa arah dan orientasi yang jelek, sehingga buruknya perkembangan ilmu dan perkembangan iptek pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sangat berarti dalam kehidupan kita. Pancasila dapat mengatur kehidupan dan tatanan kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Contohnya Pancasila itu mengandung makna sila pertama, yaitu tentang nilai ketuhanan. Yaitu nilai ketuhanan yaitu patuh dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan kehendak dan pemeluk-pemeluk terhadap apa yang diyakininya masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak diri atau kehendak seseorang individu. Dia akan beribadah sesuai dengan keyakinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita sebagai warga negara harus saling menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan setiap individu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak setiap individu masing-masing. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu nilai saling menghargai dan saling membantu dalam sesama masyarakat. Kita tidak boleh saling membenci dalam kehidupan bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dalam bernegara harus saling bersosialisasi dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu Persatuan Indonesia. Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila banyak mengandung makna, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Pancasila juga menuntut kita untuk menjadikan kerjasama atau persatuan warga Indonesia agar terus menjadi warga yang berkembang. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat dibentuk melalui setiap individu yang memiliki tujuan untuk menciptakan kebersamaan dan memiliki tujuan yang utama. Selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap organisasi atau golongan memiliki jenjang atau sistem pemerintahannya. Jika pemerintahan di atas lebih bagus, maka penduduk di bawahnya juga akan lebih bagus. Dan begitu juga sebaliknya. Jika individualisme tersebut kebutuhannya terpenuhi, maka kewajiban-kewajiban tersebut akan terlaksanakan juga. Di dalam sistem pemerintahan, setiap individual memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap individu memiliki hak untuk membela negaranya dan memiliki kewajiban setiap individual masing-masing tersebut. Jika hak dan kewajiban individual tersebut terpenuhi, maka sistem pemerintahan akan terciptanya kebersamaan dan kedamaian yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan agar menciptakan ketertiban. Yang terakhir adalah keadilan. Keadilan untuk warga negara Indonesia akan terpenuhi jika seseorang individu terpenuhi pula hak dan kewajiban individunya masing-masing. Semua akan menciptakan kerjasama dan keadilan dan kesejahteraan yang bermasyarakat dan bernegara. Meskipun banyak tantangan yang akan kita hadapi untuk mengembangkan nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi kita sebagai penerus generasi muda harus menjalankan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kita sebagai pemuda harus sadar akan pentingnya nilai-nilai dasar Pancasila untuk kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, keadilan, kesejahteraan, kejujuran, cinta tanah air, tanggung jawab, kedisiplinan, dan masih banyak lagi. Kita sebagai warga negara harus mencontohkan nilai-nilai Pancasila
untuk pandangan hidup berbangsa dan bernegara untuk generasi di masa yang akan datang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada materi atau pemahaman dari materi saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.